Pemirsa News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cika Mutazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, 2 kelompok pemuda tawuran di area pemakaman Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Ya, kedua kelompok saling serang menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Inilah aksi tawuran yang melibatkan 2 kelompok pemuda di area pemakaman umum Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. 2 kelompok remaja saling serang menggunakan bom molotov, petasan, batu, dan juga senjata tajam. Pelaku tawuran membuat warga tak bisa berbuat banyak. Tawuran berawal dari aksi lempar batu 2 kelompok remaja yang belum diketahui dari mana asalnya. Tawuran kemudian semakin membesar dengan saling melempar petasan, batu, hingga bom molotov. Lokasi tawuran yang tak jauh dari permukiman membuat warga resah, terutama dengan pelemparan bom molotov yang bisa memicu kebakaran rumah. Sebagai warga RW 3, jadi kawatin warga nih Pak ya, mohon maaf, serbu maaf. Takutnya bom molotov itu ngancam ke rumah dan petasan kena bom listrik terjadi kebakaran. Yang rugi kan siapa Pak, dan bertanggung jawab tentunya nggak ada. Kami khawatir, kalau tawuran tengah silahkan aja, yang penting jangan merusak pemukiman warga. Tak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini dan pelaku tawuran akhirnya membubarkan diri 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, data terkini dari BPBD Kabupaten Solok, total korban longsor tambang emas ilegal sementara berjumlah 23 orang, yang mana 11 diantaranya meninggal dunia. 11 orang yang ditemukan meninggal dunia telah dibawa ke rumah duka, sementara 12 orang menderita luka ringan dan luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Arosuk, Kabupaten Solok. Hingga Jumat malam, tim SAR gabungan terus mencari korban penambang emas yang tertimbun longsor di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran, Gumanti, Solok, Sumatera Barat. Untuk proses pencarian, tim SAR mendirikan posko induk di daerah Sungai Abu yang berjarak sekitar 6 jam perjalanan ke lokasi tambang. Diketahui tambang emas tradisional tersebut ilegal karena tidak memiliki izin dari Pemda dan karena berada di dalam kawasan hutan lindung seluas 186 hektar. Apa artinya Pak? Oh, istilah kesehatan. Sementara itu di Lampung, seorang polisi viral di media sosial saat memergoki 2 orang pelaku begal motor bersenjata api yang hendak merampas sepeda motor warga. Pengejaran berlangsung dramatis karena seorang anggota polisi sedang bersama istri dan anaknya. Ini orangnya bisa minggir nggak? Awas. Dalam rekaman video, anggota polisi bernama Bribka Riko Hadi Saputra melakukan pengejaran terhadap pelaku begal dengan menggunakan mobil pribadinya yang saat itu Bribka Riko tengah bersama anak dan istrinya. Pengejaran terhadap komplotan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Kampung Gotong Royong, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, Lampung. Saat di lokasi, Bribka Riko melihat aksi kedua pelaku begal hendak merampas paksa sepeda motor warga. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dan 1 pelaku berhasil diamankan. Video tersangka Tidak berserang lama, pelaku yang kabur pun kemudian berhasil dicegat dan ditangkap beserta motor milik korban. Pelaku sudah dapat 1 ini. Dalam proses penangkapan, para pelaku sempat melakukan penembakan ke arah korban, namun beruntung senjata api yang digunakan mengalami kerusakan. Kemudian pelaku sempat membuang senjata api ke semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan. Alhamdulillah dapat senjatanya. Benar. Sip. Mantap. Ya. Dapat alhamdulillah. Saat ini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegineneng Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan.
Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Tertangkap hendak tawuran, puluhan pelajar SMP di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta maaf dan bersujud minta ampun pada orang tua mereka di kantor polisi. Dari para pelajar ini, polisi menyita puluhan senjata tajam berbagai jenis yang akan digunakan tawuran. Para pelajar SMP ini menangis, memeluk dan meminta maaf pada orang tuanya masing-masing usai ditangkap aparat Polres Bekasi saat hendak tawuran di Jalan Raya Pilar, Desa Karangasih, Cikarang Utara. Polisi kemudian memanggil orang tua para pelajar ini untuk memberikan efek jerak. Mereka diminta untuk meminta maaf dengan bersujud mencium kaki orang tua mereka dan berjanji tidak akan tawuran lagi. Kami sebagai orang tua terima kasih atas tindakannya yang mengamankan anak kami dan memberi arahan, memberi masukan itu dan diamankan semalam di sini supaya efek jerak. Dari tangan para pelaku tawuran ini, polisi menyita senjata tajam berbagai jenis. Saat ini, polisi masih menyelidiki pemicu tawuran ini. Mereka diduga akan melakukan tawuran dengan membawa beberapa barang benda tajam, dan karena dibantu oleh masyarakat digiring ke satu lokasi sehingga pada saat digiring itu mereka membuang senjata tajamnya. Sebanyak 29 anak-anak kami amankan dibawa ke Polsek. Setelah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan, para pelajar pelaku tawuran ini dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kematian wanita dalam lemari di kamar kos di kota Jambi masih menjadi misteri. Namun belakangan terungkap korban sempat curhat bahwa ia mendapat ancaman pembunuhan. Kepolisian dari Polsek Jambi Selatan terus menggali keterangan dari orang-orang terdekat Resti Widya alias Feby, wanita asal Jawa Barat yang ditemukan tewas dalam sebuah lemari di kamar kosnya di Jambi. Ayah korban mengaku sempat berkomunikasi dengan korban sehari sebelum korban ditemukan meninggal dunia. Korban sempat mengaku sakit. Kemudian, ponsel korban tidak bisa dihubungi lagi. Sementara itu, ibu angkat korban mengaku sepekan sebelum ditemukan tewas, korban sempat curhat akan dibunuh seseorang. Ia pun sempat disarankan pindah dari tempat kos itu. Tempatnya curhat yang saya, tapi cerita telepon kan, tante katanya orang kan, Resti ini kayaknya ada sekelompok orang mau membunuh Resti. Dan aku bilang itu tuh 1 minggu yang lalu. Aku bilang lah siapa emangnya, aku bilang kan. Tapi kalau memang Resti udah nggak nyaman lagi di kosan itu pindah aja, aku bilang kan. Atau ke rumah tante aja, aku bilang. Enggak lah teh, Resti nggak merasa bersalah, jadi Resti nggak takut. Sebelumnya warga digegerkan dengan penemuan mayat seorang wanita dengan tangan terikat dan mulut tersumpal di sebuah lemari. Polisi hingga kini terus memburu pelaku pembunuhan. Untuk sementara itu kita duga korban pembunuhan. Karena mengingat dari kejadian, tempat kejadian dan termasuk pada saat ditemukannya korban itu dalam kondisi tidak wajar. Pada saat korban ditemukan itu posisinya di dalam lemari pakaian yang posisinya di paling bawah rak pakaian paling bawah. Sementara itu jasad korban rencananya akan diautopsi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari kota Jambi, Adrianus Susanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan dipicu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Pitra dihajar. Keributan terjadi di lokasi kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat pada Jumat sore. Pengacara Ibtu Rudiana Pitra Romadoni emosi karena tidak diberi akses untuk menyaksikan proses sidang pemeriksaan. Pitra sebagai pengacara korban merasa berhak untuk hadir.
Saya korban. Abang tidak dalam acara korban. Kuasanya tidak ada. Baca undang-undang advokat gitu loh. Namun suasana semakin panas saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi Pitra yang merasa tindakan pengadangan maksud kami yang dilakukan secara tidak adil. Para terpidana. Lah saya korban mencarikan untuk melihat saya tidak boleh. Mau ngomong Baso dah. Ayo baso aja. ayo. Dari teman lu sendiri yang tidak adil, Bro. Ya enggak gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti keyakinannya. Itu pemeriksaan aja, Bang. Setuju. Basom. Ya, kondusif. Kondusif. Ya. Saya korban. Saya pengacara saksi Aib juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh teman-teman. Boleh. Dibolehkan itu. Boleh, yang lainnya nggak boleh. Sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki kembali dilanjutkan. Kali ini hakim mengagendakan pemeriksaan setempat di lokasi tewasnya Vina dan Eki. Sidang pemeriksaan setempat dilakukan Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali kasus Vina. Majelis Hakim dan kuasa hukum terpidana meninjau seluruh TKP yang berkaitan dengan tewasnya Vina dan Eki. Kelima lokasi yang ditinjau adalah Warung Bunining, rumah Ketua RT Pasren, depan SMP Negeri 11 Cirebon, tanah kosong di belakang showroom yang disebut sebagai tempat pembunuhan dalam BAP tahun 2016 lalu, dan terakhir jembatan flyover Talun. Selain itu, sejumlah saksi mata dan mantan terpidana Saka Tatal juga hadir dalam peninjauan lokasi kejadian tewasnya Vina dan Eki. Jadi inisiatif Saka sendiri. Jadi Saka tuh kepengen tahu kebenarannya seperti apa. Saka kan nggak tahu masalahnya seperti apa, dari awal juga nggak tahu. Jadi Saka kesini, inisiatif Saka pengen cari tahu dan kebenarannya itu akan terbuka seperti apa. Sementara itu, ke-6 terpidana tidak dihadirkan dalam sidang pemeriksaan lokasi ini dan diwakilkan oleh pihak keluarga. Seorang bocah terjebak saat terjadi air bah di Cianjur, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di AINS Pagi. Viral di media sosial, seorang bocah di Cianjur, Jawa Barat terjebak di tengah-tengah aliran sungai saat terjadi air bah. Beruntung korban berhasil dievakuasi dengan selamat 1 jam kemudian. Video amatir yang merekam seorang bocah terjebak di atas batu di tengah-tengah sungai viral di media sosial. Korban terjebak air bah saat berenang bersama 6 temannya di Sungai Cikundul, Cianjur, Jawa Barat. Air bah yang datang tiba-tiba membuat bocah-bocah tersebut panik. 6 bocah berhasil menyelamatkan diri, namun korban tidak sempat meraih daratan. Evakuasi korban berjalan dramatis di tengah derasnya arus sungai. Kebetulan pada saat berenang tersebut, tiba-tiba datang air bah. Kalau bahasa Sundanya itu caah gitu. Nah, kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir, yang 1 itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai. Setelah 1 jam terjebak, korban berhasil diselamatkan petugas gabungan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang berlangsung diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa. Aksi puluhan mahasiswa ini sempat menimbulkan kericuhan dan mahasiswa serta aparat keamanan yang berjaga terlibat aksi saling dorong.
Demo mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam kantor DPRD dihalangi aparat kepolisian dan Satpol PP hingga aksi saling dorong di depan pintu masuk tidak terhindarkan. Aksi kemudian mereda setelah sejumlah anggota DPRD yang baru saja dilantik keluar dan menemui mahasiswa. Dengan membawa keranda mayat, mahasiswa kemudian berdialog dengan anggota DPRD. Dalam dialog, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk menyoroti sejumlah program Pemprov Sulawesi Barat yang dinilai tidak pro rakyat. Kami memang menginginkan ada diversifikasi ekonomi, tidak monopol toko, tetapi jangan ada ugal-ugalan, harus dikontrol, harus benar-benar direalisasikan dengan baik, sehingga apa yang kita rencanakan bisa tiba kepada tangan rakyat dan dikerjakan secara baik. Setelah ditemui sejumlah anggota DPRD, mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Mereka berharap tuntutannya disampaikan DPRD ke Pemprov Sulawesi Barat. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Anyus melaporkan. Pemirsa, baru saja mulai kampanye, aksi bagi-bagi uang calon kepala daerah dan simpatisan di berbagai daerah terekam kamera amatir warga. Ironis, beberapa di antaranya bahkan terjadi saat deklarasi damai. Deklarasi damai dinodai dengan aksi bagi-bagi duit ke simpatisan. Video Cawagup Bojonegoro, Farida Hidayati, diduga bagi-bagi uang di acara pengajian. Bahkan terekam ia sempat dipegangi warga yang meminta uang saat berjalan namun uang sudah habis. Farida Hidayati saat dikonfirmasi membenarkan bagi-bagi uang sebagai kegiatan rutin sedekah untuk anak-anak senilai Rp5.000. Namun aksi tersebut di luar masa kampanye. Bawaslu Bojonegoro tengah mengkaji apakah aksi bagi-bagi uang ini berpotensi melanggar. Nah, dalam undang-undang tersebut nanti apakah pasal yang menyebutkan dugaan semacam itu, sanksinya apa saja? Deklarasi damai Pilkada Lamandau, Kalimantan Tengah di halaman kantor KPU dikotori dengan aksi tebar uang seorang simpatisan salah satu paslon. Simpatisan ini naik ke atas panggung dan menyebarkan uang ke warga yang hadir saat acara musik. Aksi ini membuat heboh hingga simpatisan ini dipanggil Bawaslu untuk diperiksa. Aksi serupa juga terjadi saat deklarasi kampanye damai di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Salah satu pendukung nyawer atau membagikan uang saat acara joget bersama. Ironisnya, Bawaslu enggan memberikan keterangan, sementara KPU memandang bagi-bagi uang atau nyawer merupakan hal yang lumrah dan dikembalikan ke masing-masing tim. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan jet pribadi belakangan menjadi perbincangan masyarakat luas. Lalu bagaimana sebenarnya cara menyewa jet pribadi dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat menikmati pengalaman ini? Rekan Baby Kristami akan mengajak Anda melihat langsung dalam liputan berikut ini. Pemirsa, jet pribadi akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Lalu seperti apa mekanisme menyewa jet pribadi di Indonesia? Saat ini saya sedang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan saya akan pergi ke Yogyakarta menggunakan jet pribadi. Ikuti terus. Saat ini saya sedang berada dalam penerbangan ke Yogyakarta dengan menggunakan pesawat pribadi menggunakan jenis Phenom 300 atau Phenom 300. Dan sekarang saya sudah berada bersama dengan Bapak Stefanus Gandhi selaku Group Director dari Indojet Charter. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik, kabarnya. Baik Bapak, jadi saya mau tanya-tanya tentang pesawat jenis ini nih. Memang Phenom 300 atau Phenom 300 adalah jenis jet pribadi yang memang disewakan begitu Pak? Ya, jadi Phenom 300 ini tipe yang light jet
dengan kapasitas 6 seat. Jadi kalau di Indonesia kita mengoperasikan mulai dari 6 seat, dan ini salah satu light jet yang kita gunakan, Phenom 300. Baik, selain Phenom 300, ada jenis pesawat pribadi apa lagi nih Pak yang mungkin bisa disewakan? Kita menyediakan beberapa varian private jet dari yang 6 seat, 8 seat, sama 13 seat. Kalau di 6 seat ada Phenom 300, kemudian di 8 seat ada Hawker 850 atau 900. Kemudian di 13 seat kita ada Legacy 600 dan 650. Lalu Pak, kalau tadi Phenom 300 atau Phenom 300 ini kan memang salah satu jenis jet pribadi yang bisa disewakan. Berarti ada jenis-jenis jet pribadi yang tidak bisa disewakan. Nah itu apakah ada dan apa saja jenisnya Pak? Oke, secara tipe semua pesawat jet pribadi itu bisa disewakan bila mana izin operasionalnya itu memang untuk tujuan komersial. Sedangkan beberapa tipe pesawat sejenis yang memang tidak disewakan, tentu itu untuk penggunaan pribadi saja. Kita tidak masuk ke situ, kita hanya mengoperasikan pesawat yang memang secara perizinannya boleh untuk kegiatan komersial atau charter. Ngomongin harga nih Pak, memangnya berapa sih kisaran harga untuk menyewa jet pribadi? Kalau untuk rute yang kita ambil sekarang ini dari Jakarta ke Jogja, itu average di 19.000 USD plus ya, plus ya. Oke. Itu mulai dari 19.000, tergantung tipe pesawat di atasnya, kemudian berubah lagi harga. Oke, 19.000 US dollar. Untuk tipe yang kita tumpangi saat ini. Untuk tipe ini yang paling kecil ya Pak ya, Ya. 6 seat. Ya. Paling mahalnya berapa Pak? Paling mahalnya range-nya kurang lebih di 28-29 ribu. 29.000 USD. Untuk 13 seat ya. Untuk 13 seat ya. Lalu Pak, kalau misalkan nih Pak, ada yang nyewa jet pribadi, lalu all crew-nya ini tuh semuanya dibawa dengan harga segitu atau seperti apa Pak? Ini sudah all in atau bagaimana? Jadi pada standar pelayanannya, Ya. setiap tamu yang memesan itu sudah termasuk set crew, mulai dari pilot, flight attendant, termasuk juga ada engineer yang biasanya ikut dalam penerbangan tersebut. Itu untuk penerbangannya sendiri. Sedangkan di ground supportnya itu ada layanan mulai dari lounge di depan tadi, kemudian ada petugas ground handling yang membantu kita proses boarding. Jadi tamu begitu datang di bandara hanya tahu beres, tinggal jalan, tunggu di ruang tunggu, lalu masuk pesawat, dan semuanya kita yang urus. Oh begitu, jadi nggak bisa sewa pesawatnya aja nih, nggak bisa ya Pak ya? Jadi pesawat itu sudah termasuk komponen layanan yang ada di dalamnya. Ya Pak, ada flight attendant-nya juga ya Pak? Ya, fasilitas-fasilitas yang dilayani dalam penerbangan itu ada makanan. Makanannya apa aja sih Pak? Apa bedanya sama pesawat komersil yang premium gitu? Kalau di private jet, makanannya bisa di-request. Jadi misalnya banyak mau makanan, kalau di komersil kan mungkin terbatas ya. Boleh dong Pak, terus juga saya mau di-spill nih sama Bapak. Siapa sih orang Indonesia, mungkin dia pengusaha, pebisnis, politikus yang paling sering sewa jet pribadi? Biasanya itu sudah ada langganan tetapnya, dan kebanyakan kita bekerja sama dengan user dari corporate. Adapun tamu yang atau klien yang random itu biasanya itu rata-rata dari kalangan pengusaha, kebanyakan. Jadi memang private jet itu di seluruh dunia termasuk di Indonesia, dia marketnya itu segmented dan dia sangat selektif. Bisa dijelaskan juga bagaimana sebenarnya mekanisme penyewaan jet pribadi di Indonesia, mulai dari pemesanan lalu sampai dengan ke penerbangannya? Menawarkan akses yang lebih mudah, mulai dari menghubungi lewat WhatsApp, telepon, lalu kita akan menanyakan rute yang diinginkan kemana, kemudian kita akan menyampaikan pesawat yang tersedia dan harga yang tersedia saat itu. Wow, menarik ya. Berminat mungkin Dari kalau berapa, berlebih ke mana tadi dari Jakarta ke Yogyakarta tergantung jenis pesawatnya mulai dari 287 juta.
$19.000. USD, berarti ya 280 jutaan. Itu ke Jogja. Ke Jogja, kalau ke Amerika? Kebayang berapa? Ya kalau ada uang nggak masalah gitu ya. It's okay. Menang banyak baby tapi ya. Iya, lumayan ya merasakan sensasi menaiki jet pribadi. Langsung balik lagi tapi Jakarta, Jogja, Jakarta lagi. Apa yang penting happy. Yang penting happy. Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Brand kecantikan asal Indonesia, Solyu, turut memeriahkan perayaan anniversary ke-18 Watson Indonesia. Ya, kolaborasi ini bertujuan untuk menguatkan branding sekaligus mendekatkan brand kecantikan dengan berbagai produk make up dan skincare berkualitas yang aman untuk kulit kepada para konsumen. CEO Solyu Beauty Valencia Tanusudibyo menghadiri perayaan anniversary Watsons Indonesia ke-18 di Main Atrium Mall Senayan City, Jakarta. Solyu telah lama berkolaborasi dengan Watsons Indonesia sebagai salah satu partner store karena memiliki konsep yang sejalan, yakni sama-sama fokus di bidang kecantikan dan kesehatan kulit. Kerjasama ini diharapkan dapat memperbesar nama Solyu sebagai produk kecantikan dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Kenapa Solyu memilih Watsons sebagai distribution channel? Salah satunya karena Watsons memiliki distribution yang sangat luas untuk seluruh Indonesia ya, baik offline maupun online gitu. Makanya Solyu memilih Watsons sebagai salah satu partner. Selain itu, Watsons juga fokus di health and beauty gitu, dan kebetulan kan Solyu adalah brand kecantikan dan Watsons juga cukup besar di brand kategori beauty, makanya kita bisa partneran. Tidak hanya ulang tahun yang ke-18 Watsons yang kita punya event hari ini, tapi hari ini juga kita ada cutting dari ban, gunting pita. Ini toko kita yang luar biasa, ini luar biasa konsep terbaru kita dan kita show ke seluruh customer dan juga seluruh business partner. Memiliki berbagai macam produk kecantikan terbaik serta berkualitas, Solyu menjadi salah satu brand hits dan paling laris di pasaran, yang juga tengah digandrungi kaula muda untuk tampil cantik dan menawan. Sebagai brand kecantikan, Solyu menghadirkan berbagai macam produk make up dan skincare yang terbukti aman untuk kulit, seperti Intense Stay Lip Stain yang tahan sampai 12 jam pemakaian, serta tersedia dengan 9 varian warna. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irwansyah Wahyudi, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Salah satu brand fashion hijab ternama kembali meluncurkan sejumlah koleksi kerudung terbarunya di Bandung, Jawa Barat. Dengan desain kerudung yang simpel serta harga yang terjangkau menjadi kombinasi yang menarik bagi para pecinta hijab. Turban.id, brand fashion hijab ternama, resmi meluncurkan koleksi kerudung terbarunya di Bandung, Jawa Barat. Beragam koleksi kerudung terbaru hadir dengan desain yang lebih modern dan mudah digunakan. Desti Dwi Sartika, pemilik Turban.id, menyebutkan koleksi terbaru ini memiliki banyak keunggulan dan terjangkau. Jadi bentuk turban yang saya pakai ini adalah turban instan yang langsung dipakai tanpa ada waktu yang lama untuk memakainya gitu. Harganya itu range harganya dari 100 sampai 150.000. Koleksi kerudung terbaru Turban.id juga menjawab kebutuhan para hijabers yang ingin tampil stylish dan percaya diri. Mungkin para pemula yang memakai kerudung atau khususnya pakai turban, jadi tidak harus repot-repot untuk ngeset lagi pakai jarum pakai apa. Dan turban ini udah bagus banget, udah kita tinggal pakai cepol lagi dan the best banget deh. Pokoknya nggak mengecewakan. Harganya juga bersahabat, murah, tapi dipakainya nggak murah. Bagi seluruh pencinta hijab, kerudung turban terbaru dapat dibeli di sejumlah agen terdekat di seluruh kota se-Indonesia. Dan untuk penjualan online, e-commerce akan tersedia pada bulan depan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kuliner di negeri matahari terbit kini tak perlu jauh-jauh ke Jepang. Ya, ternyata di kota hujan Bogor, Jawa Barat, para pelanggan dapat menikmati rasa ramen yang khas. Restoran ramennya saat ini terus berupaya menjangkau penikmat ramen lebih dekat dengan kembali membuka outlet terbaru. Gerai terbaru ini berada di Mall Eka Lokasari Bogor, Jawa Barat. Ini menjadi cabang ramennya ke-96 di Indonesia.
Pada grand opening, para pengunjung dapat menikmati promo buy one get one. Promo ini berlaku mulai tanggal 30 September hingga 3 Oktober 2024. Untuk setiap pembelian ramenya kuah berbagai varian, pengunjung dapat menikmati satu menu gratis, yakni Legendary Chicken Ramen. Yang membedakan ramenya dengan ramen pada umumnya adalah bumbu kaldunya yang dimasak lebih dari 12 jam. Ramennya memiliki cita rasa khas yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia, meski makanan ini merupakan kuliner khas Jepang. Masing-masing kategorinya itu kita punya bestsellernya sendiri-sendiri gitu. Kalau untuk dry ramennya itu kita bisa ada di dry ramen matang. Itu memang seperti yang biasa kita sampaikan juga, walaupun kita tuh otentik Jepang, tapi kita udah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi kita ada sambal matangnya di sini, jadi bisa dinikmati dengan lidah-lidah orang Indonesia. Untuk kuah ramennya, of course Legendary Chicken Ramen yang kita bestsellernya. Terus untuk menu pendampingnya kita ada gyoza, ada chicken karage, dan itu memang salah satu menu favorit dan bestseller yang biasa dibeli sama pecinta-pecinta ramennya. Pembukaan cabang ke-96 di Indonesia ini merupakan cabang ketiga ramennya yang dibuka di Kota Bogor. Pihak pengelola ramennya juga akan membuka cabang di Kalimantan dan Sulawesi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Operator Liga 1 memanggil manajemen dan supporter Persib Bandung imbas kericuhan oknum supporter terhadap petugas keamanan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Belasan kendaraan mewah, 4 rumah ruko dan uang tunai miliaran rupiah aset Doni Salmanan disita. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazam dan rekan Galuh Pandu, dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Yang kita ke informasi berikutnya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Jawa Barat menyita sejumlah aset mewah terpidana kasus penipuan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Aset mewah yang disita diantaranya belasan kendaraan mewah, 4 rumah ruko, dan uang tunai miliaran rupiah. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung melaksanakan eksekusi barang bukti terkait tindak pidana umum yang melibatkan Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Aset yang disita berupa uang tunai 7,5 miliar rupiah dan 1.500 dolar Amerika Serikat. Selain itu, Kejari Kabupaten Bandung juga menyita 6 mobil mewah, 6 motor jenis sport, serta 4 rumah dan ruko tersebar di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Barang bukti ini disita paksa sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Sementara aset berupa sepeda motor, mobil, dan rumah akan dilimpahkan ke Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI guna perawatan dan proses lelang. Kejari Kabupaten Bandung menyatakan uang tunai hasil lelang tidak akan diberikan sebagai pengganti kepada korban karena tidak ada aturannya. Sementara dana pengganti kepada korban yang sebelumnya dititipkan Doni kepada 2 orang juga dirampas negara. Untuk kepentingan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berasal dari sektor penanganan perkara tindak pidana. Dan yang ketiga, tentu kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati ketika akan melakukan investasi. Sebelumnya, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Quotex. Doni langsung ditahan dan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun kini, ia pun harus berurusan dengan polisi berkat aktivitasnya sebagai afiliator trading dengan sistem binary option. Influencer yang dikenal dengan julukan Crazy Rich Bandung ini dilaporkan terkait dugaan pelanggaran judi online, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana pencucian uang. Dari Bandung, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan.
PT Liga Indonesia baru sebagai operator Liga 1 memanggil manajemen dan supporter Persib imbas kericuhan oknum supporter terhadap steward atau petugas keamanan. PT LIB juga memberikan rekomendasi kepada manajemen Maung Bangun untuk memberi sanksi internal. Kericuhan pada laga Liga 1 antara Persib melawan Persija di Stadion Sijalak Harupat pada 23 September lalu menjadi perhatian bagi PT Liga Indonesia baru sebagai operator liga. Pihaknya sudah memanggil manajemen dan supporter Persib Bandung untuk meminta penjelasan. Terkait sanksi, PT LIB menyebut akan menyerahkan sepenuhnya ke Komisi Disiplin PSSI. PT LIB juga memberikan rekomendasi agar manajemen Persib memberi sanksi internal kepada sejumlah oknum yang memicu kericuhan. Liga pada posisi meminta kepada Persib supaya memberikan sanksi-sanksi di internal mereka karena pemicu tadi. Ya, itu layaknya kita ini kan korporasi, Persib juga korporasi. Kita nggak bisa masuk areanya mereka karena mereka punya aturan dan SOP sendiri di dalam manajemennya Persib. Kita juga begitu. Nah, kita memberikan inputan dan klarifikasi supaya ini harus diberikan sanksi-sanksi. Sementara itu, polisi menangkap 6 oknum supporter yang menganiaya 8 petugas keamanan atau steward saat laga Persib melawan Persija. Keenam tersangka mengeroyok steward karena emosi adanya isu pelecehan seksual yang dilakukan petugas keamanan terhadap supporter wanita saat laga Persib melawan Port FC di Liga Champions Asia 2 pada 19 September lalu. Akibat kejadian ini, ke-8 steward terluka di mana 1 diantaranya terkena hantaman benda tumpul di punggung dan kepala. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke ajang balap motor. Sejumlah pembalap MotoGP bersama Moto2 dan Moto3 hijaukan kawasan sirkuit Mandalika dengan melakukan penanaman pohon. Langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap lingkungan di Mandalika. Sejumlah rider MotoGP seperti Miguel Oliveira dari tim Trackhouse Racing dan Johan Zarco dari tim Castrol Honda mengikuti penanaman pohon di kawasan sirkuit Mandalika. Selain para rider MotoGP, penanaman pohon ini juga diikuti sejumlah rider dari Moto2 dan Moto3 serta anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Penanaman pohon dilakukan sebagai bentuk kepedulian pembalap terhadap keberlangsungan lingkungan di Mandalika sehingga tidak hanya menjadi kawasan ekowisata namun juga menciptakan kawasan yang ramah lingkungan. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat industri tourism atau kawasan Kek Mandalika ini tidak hanya sebagai kawasan eko pariwisata saja tapi juga yang go green gitu, yang ramah lingkungan gitu ya. Selain penanaman pohon, para pembalap juga menyatakan bentuk komitmen mereka dalam menjaga lingkungan dengan menempelkan cap telapak tangan mereka pada papan yang disediakan. Sementara itu, jumlah pohon yang ditanam di kawasan sirkuit sekitar 10.000 pohon yang dilakukan secara berlanjutan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Yayasan WR Supratman menggelar nonton bareng dan diskusi terkait film Wage. Acara ini bertujuan agar generasi muda lebih mengenal pahlawan bangsa, salah satunya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya Wage Rudolf Supratman. Yayasan Wage Rudolf Supratman menggelar nonton bareng dan diskusi terkait film Wage yang digelar di Gedung Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan. Film ini menceritakan sejarah WR Supratman dalam membuat lagu-lagunya, salah satunya berjudul Indonesia Raya, yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Selama perjalanannya, pahlawan yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini turut menerima tekanan dari penjajah Belanda agar tak terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Kalau keinginan kami sih, satu, generasi milenial, generasi Z itu lebih memahami nilai-nilai perjuangan. Jadi film Wage ini nanti bisa disosialisasi untuk mau di instansi pemerintah, instansi swasta, dan
Sutradara film Wage, John Derantau, menjelaskan pihaknya banyak memilih tempat berbagai daerah agar dapat menyerupai tempat saat W.R. Supratman hidup seperti Semarang, Gunung Kidul, dan Magelang, khususnya bentuk gedung-gedung penjajahan Belanda. Jelek kan nggak mungkin. Nah, selainnya juga dipindah di kota tua Semarang. Jadi lokasinya yang dipilih adalah Semarang, Gunung Kidul, Magelang, Desa Somongari ya. Dengan adanya film Wage, Yayasan W.R. Supratman mengharapkan agar bangsa Indonesia tak melupakan lagu ciptaan pahlawan W.R. Supratman, sehingga sejarah perjuangan Indonesia dapat selalu dikenang. Dari Jakarta, Rian Rahman, Auliansyah Ramadan, iNews melaporkan. MNC Peduli menggelar lomba mewarnai untuk anak-anak di RPTRA Kebonsiri, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan bagi anak-anak untuk menuangkan kreativitas dan impiannya melalui mewarnai gambar dan cerita. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli mendorong anak-anak untuk menuangkan mimpinya dalam bentuk mewarnai gambar dan cerita. Kegiatan yang bekerja sama dan digelar di RPTRA Kebonsiri, Jakarta Pusat ini juga bertepatan dengan Hari Mimpi Sedunia. Mereka akan menerangkan bagaimana mereka bisa mengaktualisasi mimpi-mimpi mereka itu menjadi cita-cita. Kita berharap dengan adanya mimpi ini dari anak-anak, mereka tergugah untuk semangat untuk menjadi siapa dan bagaimana mereka menggapai masa depannya. Mendukung anak-anak mengaktualisasikan mimpinya menjadi kenyataan, dilakukan MNC Peduli berkolaborasi dengan Kecamatan Menteng, serta Kelurahan dan tim penggerak PKK Kebonsiri. MNC Peduli ya juga bukan hanya di sini saja pelaksanaannya, tapi di mana-mana. Sebab anak-anak ini butuh sesuatu yang mensupport mereka, di mana seperti ada mimpi-mimpi mereka yang ada di dalam kepala mereka, yang ada di dalam hati mereka. Semoga-moga juga dari acara ini timbul dan adanya generasi-generasi penerus yang kreatif dan inovatif. Dan juga mudah-mudahan dari lomba-lomba mewarnai ini bisa terwujud cita-cita anak-anak sekalian dan juga bisa menciptakan pelukis-pelukis terkenal baik di Indonesia maupun di mancanegara. Selain mengasah kemampuan anak dalam mewarnai, aksi ini juga melatih kreativitas serta menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak. Pauan biar supaya bisa nangkep penjahat agar Indonesia nggak ada penjahat lagi. Senang. Tadi kamu gambar apa sih? Gambar itu, pemadam kebakaran. Kegiatan MNC Peduli kali ini merupakan apresiasi dan dukungan agar anak-anak dapat menggapai mimpi dan masa depannya kelak. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di area pemakaman Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Kedua kelompok remaja tersebut saling serang menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Inilah aksi tawuran yang melibatkan 2 kelompok pemuda di area pemakaman umum Perumpung Jatinegara, Jakarta Timur. 2 kelompok remaja saling serang menggunakan bom molotov, petasan, batu, dan juga senjata tajam. Pelaku tawuran membuat warga tak bisa berbuat banyak. Tawuran berawal dari aksi lempar batu 2 kelompok remaja yang belum diketahui dari mana asalnya. Tawuran kemudian semakin membesar dengan saling melempar petasan, batu, hingga bom molotov. Lokasi tawuran yang tak jauh dari permukiman membuat warga resah, terutama dengan pelemparan bom molotov yang bisa memicu kebakaran rumah. Sebagai warga RW 3, jadi kawatin warga nih Pak ya, mohon maaf, serbu maaf. Takutnya bom molotov itu ngancam ke rumah dan petasan kena bom listrik terjadi kebakaran. Yang dirugikan siapa Pak? Dan bertanggung jawab tentunya nggak ada. Kami khawatir, kalau tawuran tengah sih silahkan aja, yang penting jangan merusak pemukiman warga. Tak ada korban jiwa dalam aksi tawuran ini dan pelaku tawuran akhirnya membubarkan diri 1 jam kemudian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, data terkini dari BPBD Kabupaten Solok, total korban longsor
tambang emas ilegal, sementara berjumlah 23 orang yang mana 11 diantaranya meninggal dunia. 11 orang yang ditemukan meninggal dunia telah dibawa ke rumah duka. Sementara 12 orang yang menderita luka ringan dan luka berat dirujuk ke Rumah Sakit Arosuk, Kabupaten Solok. Hingga Jumat malam, tim SAR gabungan terus mencari korban penambang emas yang tertimbun longsor di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran, Gumanti, Solok, Sumatera Barat. Untuk proses pencarian, tim SAR mendirikan posko induk di daerah Sungai Abu yang berjarak sekitar 6 jam perjalanan ke lokasi tambang. Diketahui tambang emas tradisional tersebut tidak memiliki izin dari Pemda atau ilegal karena berada di dalam kawasan hutan lindung seluas 186 hektar. Viral di media sosial, seorang bocah terjebak di tengah sungai saat terjadi air bah di Cianjur, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 1 jam. Video amatir yang merekam seorang bocah terjebak di atas batu di tengah-tengah sungai viral di media sosial. Korban terjebak air bah saat berenang bersama 6 temannya di Sungai Cikundul, Cianjur, Jawa Barat. Air bah yang datang tiba-tiba membuat bocah-bocah tersebut panik. 6 bocah berhasil menyelamatkan diri, namun korban tidak sempat meraih daratan. Evakuasi korban berjalan dramatis di tengah derasnya arus sungai. Kebetulan pada saat berenang tersebut, tiba-tiba datang air bah. Kalau bahasa Sundanya itu caah gitu. Nah, kaget mereka. Selanjutnya yang 6 itu sudah langsung ke pinggir, yang 1 itu atas nama Mujib terjebak di batu di tengah sungai ini. Setelah 1 jam terjebak, korban berhasil diselamatkan petugas gabungan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Ihsan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada hari Jumat menggelar pameran seni Ukraina. Ya, acara tersebut menampilkan sejumlah karya seniman Ukraina yang menggambarkan penderitaan rakyat akibat perang serta harapan perang bisa dihentikan. Dan informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cika Butazam. Dan saya Galuh Pandu pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Ukrainian Art Exhibition atau pameran seni Ukraina digelar di Gedung Perpustakaan Lantai 3 Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada hari Jumat. Pameran ini menampilkan sejumlah karya seni dari Pictoric, kelompok seniman Ukraina yang menggambarkan suasana perang antara Ukraina dan Rusia yang masih berlangsung hingga kini. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamyanin dan Duta Besar Kanada untuk Indonesia Jess Dutton serta Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga secara resmi membuka pameran. Pesan moral yang tersirat adalah tak ada pihak yang kalah dan menang dalam sebuah peperangan selain menyebabkan penderitaan rakyat sipil yang tak berdosa. Through the art, whatever it is, now it's a visual art, through this art, people start really understanding what is going on. They can see the reflection of those souls that asking for help, or just fighting, forgetting anything, or surviving when they have no electricity, no water, no heat in the winter. But what they pray for is give us 5 seconds of internet so we can call our families and say we are alive. It has been showcased a few times in Jakarta in collaboration with some partners, including the French Cultural Center. And we're very pleased to bring it here to Jogja. And I think, you know, the message speaks for itself. I think all that we're trying to do is convey through art the suffering of war and how we need to do what we can to stop this war,
and to ensure that it never happens again. Pameran seni Ukraina ini merupakan kelanjutan dari pameran serupa yang telah sukses diselenggarakan di berbagai kota di dunia, termasuk di Berlin, Paris, dan Warsawa. Pameran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini akan berlangsung tanggal 27 September hingga 19 Oktober mendatang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.